Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syahputri, mahasiswi Universitas Al-Wasliyah Medan dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pengembangan bermain sosial. Adapun isi dari makalah saya yang berjudul Pengembangan Bermain Sosial. Sebelumnya kita mengetahui apa itu perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak. A. Perkembangan sosial melalui tahapan bermain sosial. Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Aktivitas bermain menyiapkan anak dalam menghadapi pengalaman sosialnya. Sikap yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain antara lain: yang pertama, sikap sosial. Sikap sosial bermain mendorong anak untuk meninggalkan pola pikir egosentrisnya dalam situasi bermain. Anak dipaksa untuk mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya sehingga egosentrisnya menjadi berkurang. Kedua, belajar berkomunikasi. Hal ini mendorong anak untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk hubungan sosial dengan baik. Yang ketiga, belajar mengorganisasi. Saat bermain bersama orang lain, anak juga berkesempatan belajar berorganisasi, bagaimana ia harus melakukan pembagian peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan. Yang keempat, lebih menghargai orang lain. Setelah kita memahami peranan bermain dalam mengembangkan keterampilan sosial, selanjutnya ialah tingkatan bermain sosial berdasarkan usia perkembangan sosial anak. Patmo Dewo menjelaskan 5 tingkatan bermain sosial, yaitu yang pertama, bermain atau soliter. Anak-anak bermain dalam satu ruangan, mereka tidak saling mengganggu dan tidak saling memperhatikan. Yang kedua, bermain sebagai penonton atau pengamat. 3. Bermain paralel. Anak bermain dengan mainan yang sama dalam satu ruangan. 4. Bermain asosiatif. Permainan ini ialah permainan yang melibatkan beberapa orang anak. Yang kelima, bermain kooperatif. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, masing-masing anak memiliki peran untuk mencapai tujuan permainan. B. Teknik bermain. Teknik bermain merupakan suatu usaha penerapan yang sistematis untuk mengubah tingkah laku anak dan menempatkannya dalam situasi bermain. C. Bentuk permainan. Yang pertama, permainan sensori motor dan praktik adalah perilaku bayi yang bertujuan mendapatkan kesenangan dari melatih sistem sensori motor. B. Permainan berpura-pura. Anak-anak belajar mentransformasi objek dengan satu objek sebagai objek lain dan berlakon seolah-olah mereka sedang bermain dengan objek lain. 3. Permainan sosial yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya. 4. Games. Games ialah aktivitas yang dilakukan demi kesenangan dan memiliki aturan. D. Jenis permainan. Jenis permainan ini ada 2. Yang pertama, permainan outdoor, luar ruangan seperti di lapangan. Permainan ini dilakukan dengan jumlah orang yang tidak sedikit dan membutuhkan banyak gerak sehingga luas gerakan untuk anak-anak. B. Permainan indoor, dalam ruangan. Permainan ini dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup. E. Perkembangan bermain. Aktivitas bermain yang biasanya dilakukan oleh seorang anak.
Yang pertama, bermain non-sosial. Individu melakukan aktivitas bermain sendiri tanpa melibatkan orang lain. 2. Bermain paralel. Anak bermain di lingkungan sosial yang terdiri anak-anak yang sedang bermain. 3. Bermain asosiatif. Suatu kegiatan bermain yang ditandai interaksi, komunikasi antara satu anak dengan anak lainnya. 4. Bermain kooperatif. Ialah kegiatan bermain ditandai dengan kerjasama antara satu anak dengan anak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, penutup. Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu, maka wajar saja jika dalam aktivitas mereka banyak bermain. Akan tetapi, dari bermain itu mereka belajar dari apa yang telah dialaminya setelah bermain. Demikianlah isi dari makalah saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.